Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Terjadi penambahan kasus yang cukup signifikan juga. Ada 153 kasus baru yang kita dapatkan. Agar bisa hidup dengan wajar dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya, ini menjadi kerjasama yang penting. Satu bulan lebih di DKI ini ada 115 orang yang dalam pemantauan dan ada 32 pasien yang dalam pengawasan. Ini semua mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan saya mengajak kepada masyarakat untuk tidak usah panik, tidak usah berlebih dalam respon, tapi kita semua harus bersiaga. Pernyataan itu karena semua hasil PCR sampai detik ini semua negatif. Ya, kalau negatif artinya apa? Ya memang nggak ada, ya, nggak ada. Orang dalam pengawasan juga nggak ada karena sudah jelas negatif. Ya, maupun satu di kutub utara, satu di kutub selatan. Juga tidak ada. Harus ada badai baru untuk menghasilkan rekonsiliasi. Itu yang kita cari. Jadi kita mesti ciptakan badai baru sebetulnya, supaya kita bisa berselancar bersama-sama di situ dan menikmati tantangan di depan gelombang. Bukan sekedar pakarnya yang mesti berselancar, seluruh negeri ini mesti problemnya adalah siapa yang punya pengalaman berselancar di tengah badai itu. Yang ada sekarang ada pengalaman surfing the tidal wave of stupidity itu, berselancar di atas ombak kedunguan itu. Jawab kita nggak jelas, maka kemudian ketika Gubernur DKI mengumumkan potensi corona ini terjadi pada tanggal 29, tanggal 1 dibantah oleh Menteri Kesehatan, tanggal 2 hari ini Pak Jokowi mengumumkan ada corona. Oke, jadi Anda lihat adalah dari kekacauan ini kita. Nah, tiba-tiba di Depok hari ini ya wali kotanya nyerocos sendiri. Ya menurut saya nggak terkontrol, tiba-tiba dia bilang di rumah terinfeksi corona itu sebelahnya adalah rumah Kapolri. Lah itu kan nggak jelas, juru bicaranya aja di nasional nggak jelas siapa. Tapi kan DKI dari awal sebetulnya udah putuskan untuk lockout, tapi karena basa-basi politik, karena soal ancaman segala macam, DKI nggak mau lakukan itu tuh. Lalu gubernurnya dibully. Padahal sebetulnya kalau dari awal pemerintah mengatakan oke, kami serahkan kecontohan di DKI. Kalau gagal kami tegur. Kalau berhasil kami klaim sebagai percontohan nasional. Itu kan selesai masalah kan, sehingga semua gubernur bisa melihat apa yang terjadi di DKI. Sekarang juga DKI secara faktual sebetulnya harus di lockout, secara legal undang-undangnya tersedia, tapi secara politis di belakangnya masih ada tuker tambah. Itu problemnya my bro Hersu. Nah di sini tadi kami sampaikan kepada Bapak Gubernur tentang pembatasan atau karantina kewilayahan ini karena menyangkut aspek ekonomi, maka selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kewilayahan itu, saya ulangi, kekarantinaan kesehatan itu untuk pembatasan wilayah, karantina wilayah dan pembatasan sosial dalam jumlah besar itu adalah menjadi kewenangan pusat. Iya, iya. Waktu itu salah 1 Maret. Iya, 1 Maret. 1 Maret udah nggak bisa ditahan. Angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Dan di sini di Kompas ditulis bantah pernyataan Anies, Terawan mengatakan kurang tepat, semuanya negatif corona. Ya. What happened to this? What happened to this? I mean, ya, gini, saya bisa jawab yang bagian saya. Oke. Saya memonitor informasi tentang COVID ini terus-menerus dari mulai Januari, Februari. Angkanya terus meningkat. Bahkan
jumlah orang yang sakit karena pneumonia bulan Februari meningkat tinggi sekali. Kan ini seperti pneumonia, bukan? Iya. Kita masih belum tahu nih positif atau tidak, enggak? Ya, hasil tesnya kita tidak bisa tahu persisnya. Tapi angkanya itu, dan pada saat itu saya bilang saya harus menyampaikan kepada rakyat Jakarta bahwa inilah situasi yang sedang dihadapi Jakarta. Kita harus berhati-hati, kita harus waspada. Waktu itu saya juga tidak memiliki informasi tentang konfirmasi berapa yang positif dan lain-lain. Dan saya sadar bahwa saat itu saya banyak diserang, dibantah, ini pernyataan saya. Tapi sekarang saudara, kami ajak Anda mendengarkan pernyataan terbaru dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tutup, gunakan masker, karena etika ini menjadi penting sekali untuk menjaga potensi penularan. Yang berikutnya, jangan anggap enteng. Bila merasakan gejala, lebih baik lapor, datangi fasilitas kesehatan daripada dianggap enteng dan di kemudian hari ditemukan yang tidak kita inginkan. Saya kira ini memang perlawanan. Dalam keadaan orang butuh semacam kejelasan, ya melawan aja kan. Daripada konyol, mending melawan. Papua jelas melawan. Kalimantan Timur awalnya sebetulnya sudah memutuskan untuk lockdown. Terus Tegal lebih drastis lagi. Tapi kemudian dipakai basa-basi, ini lockdown yang sementara, lalu lintas. Memang begitu yang dimaksud dengan lockdown. Kan lockdown bukan mengunci seluruh akses publik kan. Iya, itu kan soalnya. Tapi tetap di belakang persoalan lockdown atau tidak ini ada permainan politik yang boleh saya sebut ya ketololan atau kedunguan atau ketidakmampuan para pendukung kekuasaan untuk melihat urgensi dari soal ini. Yes, selalu ada background bahwa ini takut lockdown, maka istana juga akan compang-camping, nggak punya lagi sumber daya untuk memerintahkan sesuatu. Justru pada keadaan semacam ini, istana bisa memaksimalkan kapasitasnya. Memang ada konsekuensinya selalu bahwa kepemimpinan harus diserahkan pada satu tim yang benar-benar menguasai persoalan. Nah, para pendukung rejim menganggap kalau diserahkan bisa nggak balik kekuasaannya. Kan itu konyolnya kan. Jadi demi kalkulasi politik konyol itu, maka soal kemanusiaan dipermainkan. Tidak. 15 artinya 9,4%. 9,4%. Tadi versi pemerintah pusat yang positif 125, sementara Anda katakan sesungguhnya yang positif lebih banyak dari itu 160. Jadi apakah memang perbedaan data ini hanya tidak koordinasi atau ada yang menutupi data? Saya tahu Anda tidak akan mau menjawab itu, tapi saya hanya ingin pemirsa tahu bahwa yang jelas saat ini ada perbedaan data dari yang diumumkan pemerintah pusat yang menyebutkan di DKI yang meninggal hanya 12, sementara Anda tadi sebutkan yang meninggal 15. Oke, itu soal angka. Apakah itu artinya situasinya sekarang memang kita sudah sampai pada tahap apa, Mas Dari Anies? awal kami sampaikan bahwa situasi yang potensi dihadapi Jakarta ini tidak ringan, tidak sederhana. Di sini pergerakan orang begitu intensif. Lalu lintas lewat kendaraan umum, kegiatan di sekolah, kegiatan di perkantoran, di tempat hiburan itu luar biasa tinggi. Nah ini saya mau, kalau saya terangkan misalnya secara agak metodologis, ada variabel ilmu yang seluruh dunia menganggap bahwa Indonesia seharusnya lockdown. Saintis bilang begitu, profesional medis bilang begitu, riset di semua dunia bilang begitu, bahkan dengan angka yang menakutkan bilang nggak lockdown. Jadi kita mau percaya mana? Keputusan akademis yang ingin menyelamatkan publik atau ketakutan politik dari rezim. Nah, di balik ketakutan itu ya tentu ada kalkulasi. Kalau lockdown ekonomi memburuk, berarti proyek-proyek investasi nggak balik sepenuhnya, konglomerat gampang bakal ada krisis ekonomi segala macam. Kan itu dari awal kita tahu bahwa itu memang bakal terjadi. Buat apa disembunyikan kecemasan itu? Nah, di dalam mempertimbangkan faktor kebenaran akademis dan faktor kalkulasi politik, di situ
leadership diuji. Nah, presiden mesti memilih, percaya pada profesi akademisi, junto keterangan ID yang sumbernya adalah WHO, atau percaya pada penasihat-penasihat politik istana yang takut kehilangan momentum ekonomi. Di situ pilihan etisnya tuh. Jadi presiden ya putuskan aja. Kalau memang dia nggak mau lockdown, ya dia mulai hitung sekarang misalnya berapa keperluan kubur yang diperlukan, berapa kain kafan yang mesti disiapkan, kan itu aja kan. Karena akan berlaku apa yang disebut hari-hari ini herd immunity itu, membiarkan orang punah dan sebagian akan tertinggal dan mereka yang akan jadi pasukan terakhir. Kan mesti diambil konsekuensi itu, sementara kita berkejaran dengan waktu. Jadi sukarelawan, ayo bantu, ayo bersama-sama kita cari kontaknya, kemudian pemerintah sediakan alat PCR yang banyak, lakukan tes di mana-mana, kalau ketemu diobati, karena dengan begini akan ketemu kasus-kasus yang ringan. Jadi jangan sampai kasusnya berat-berat semua. Kalau berat-berat semua kami di rumah sakit ya kewalahan, kasihan dong sama kita-kita. Iya. Bantu dong. Betul. Lihat tuh di luar negeri, Pangeran Charles saja declare dia positif. Istri Perdana Menteri Kanada bilang dia positif. Tom Hanks bilang dia positif. Ini lebih mudah karena kemudian dicari, dilacak ya. Baik, saya ke Dr. Jangan Faiki. disembunyikan. Jangan ya. Mampu untuk melakukan. Bung Haris, tanggapannya dong, ada BIN masuk dalam gugus tugas. Saya juga bingung. Saya belum ketemu jawabannya dari Pak Wawan barusan. Yang dijelasin dia tadi sebenarnya itu tugas-tugasnya Kementerian Kesehatan yang menurut saya Saudara Terawan itu gagal 2 bulan ini nanggulangin. Tapi ya secara fatalistik ya presiden terus tiba-tiba nyebut BIN gitu ya. Kalau diserahin ke BNPB menurut saya jauh lebih relevan. Gitu. Nah kalau BIN itu dia harusnya nyuplai info ke presiden tentang apa yang terjadi yang mengganggu soal ketahanan negara, soal kesejahteraan, soal itu. Nah disuplainya ke presiden. Presiden memerintahkan kepada satuan tugasnya BNPB. Tapi kalau BIN-nya nggak ke presiden, langsung ada di bawah, saya juga bingung relevansinya bagaimana. Kalau begitu apa yang mesti dilakukan ke depan? Terima itu sebagai fakta pelajaran demokrasi. Karena sejarah tidak selalu menulis pemenang. Sejarah yang baik adalah sejarah yang menulis kecurangan. Sejarah yang baik bukan menghafal nama-nama pahlawan, tapi menghafal nama-nama pengkhianat. Ya, dari situ kita belajar.